Semakin kesini, semakin terjawab semua pertanyaan yang ada pada Pioner. Salah satunya, Pioner yang menanyakan apabila usia kita di bawah 17 tahun atau kita masih belum punya KTP, solusinya bagaimana? Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, terutama tim Anda ya ini ya, tidak ada salahnya ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Pi Network, Pi Network. Yang video kemarin saya udah dapat ide, Pi lagi gitu kan. Kalau saya nyebutnya piye lagi. Ya, piye lagi itu kalau diartikan bahasa Jawa seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya adalah ya opo maneh, gimana lagi gitu maksudnya ya. Jadi piye itu ya opo, piye ku ya opo, gimana gitu rekan-rekan. Jadi dibuat nyantai aja ya. Yang jelas para pengguna aplikasi Pi Network selalu ingin mendapatkan info Pi Network. Sama halnya dengan saya ya. Kalau kita ini sekolah, otomatis kita cari info tentang sekolah. Kalau kita kerja, otomatis kita cari info tentang pekerjaan. Nah, kalau kita lagi mendalami aplikasi Pi Network, ya kita mencari informasi tentang Pi Network. Kalau kita berbisnis online, ya kita cari informasi tentang bisnis online. Itu wajar, bos. Oke, biar tidak terlalu lama ya. Ini kan beberapa rekan-rekan banyak pertanyaan ya, yang saya lihat di video-video saya aja yang bahas tentang Pi Network, tentang cara verifikasi nomor telepon itu yang masih sampai sekarang itu kegundahan itu makin terjadi sama rekan-rekan. Tapi banyak loh yang berhasil, bisa dicek ya di tutorial verifikasi nomor telepon. Sebenarnya kalau rekan-rekan mau lihat deskripsi video saya, di setiap video saya tentang Pi Network ini ya, yang pembahasan umum seperti ini ya, itu di deskripsi video sudah saya kasih link tutorial untuk verifikasi nomor telepon, verifikasi pembuatan wallet Pi, terus verifikasi untuk mengeluarkan atau menampilkan menu transfer, verifikasi apalagi ya, security circle, itu ada semua itu ya. Kalau rekan-rekan mau ngintip sejenak ya, dan itu sebenarnya bisa Anda ambil, Anda share kepada rekan-rekan Anda pada tim Anda yang tim Anda pengguna aplikasi Pi Network yang masih belum berhasil sampai sekarang. Ya wajar ya kalau sekarang masih belum berhasil ya, karena dilakukan sekarang. Sekali lagi kalau bagi pengguna aplikasi Pi Network yang sudah lama, para pioner yang sudah lama belum melakukan, itu sayang banget. Sehingga sekarang ini ibaratnya ini rame-rame keroyokan gitu ya untuk masuk di satu pintu yang sama. Ada yang bisa, ada yang tidak kayak gitu ya. Terus perhatikan beberapa rekan-rekan yang komen di salah satu video saya yang masih belum berhasil itu saya arahkan untuk server yang lainnya ya, negara lain. Ada yang jawabnya positif, ada yang jawabnya pesimis. Kalau jawabnya negatif itu atau pesimis itu jawabnya pulsa saya sudah habis bang. Ya namanya usaha bos. Yang jelas itu semua rekan-rekan sebelumnya berhasil. Dan biasanya kalau kita verifikasi nomor telepon itu pengalaman memang nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama langsung bisa berhasil lah dan gitu ya. Kalau sampai berhari-hari itu tidak berhasil ya, Anda bisa lakukan lewat server yang lain. Baik lewat manual maupun lewat otomatis. Bisa dicoba ya. Tapi kalau masih belum berhasil untuk melakukan verifikasi nomor telepon, ya Anda bisa lakukan verifikasi Facebook ya. Karena verifikasi nomor HP itu dan verifikasi FB itu ya, itu salah satu ya. Salah satu saja sudah cukup
Kalau dua-duanya itu lebih bagus. Itu ya. Ini saya ingatkan lagi karena masih banyak pertanyaan ini di video-video saya. Saya sampaikan apa adanya ya. Kalau saya sendiri loh ya. Saya sendiri melakukan verifikasi nomor handphone saja. Otomatis kalau verifikasi nomor handphone itu gandengnya kata sandi ya. Terus untuk verifikasi FB tidak saya lakukan karena informasinya salah satu saja sudah cukup. Tapi kalau Anda melakukan dua-duanya itu lebih baik. Jadi yang masih belum berhasil daripada galau terus belum berhasil verifikasi nomor handphone belum berhasil ya bisa lakukan verifikasi FB bos. Ya itu masukan dari saya sesuai informasi yang saya terima sejak dulu sampai sekarang. Terutama sekarang dipertegas sama moderator ya di kolom Pioner Indonesia itu, kolom chat Pioner Indonesia sudah dijelaskan gitu ya. Oke ya, kita tidak berlama-lama. Beberapa hari yang lalu bahkan ini sudah berbulan-bulan yang lalu banyak menanyakan ini, Bang. Ini kalau misalnya nanti KYC akun anak saya ini kan masih belum berusia 17 tahun, Bang. Anak saya belum berusia 17 tahun. Kasarnya itu masih belum punya KTP ya. Belum punya KTP. Solusinya gimana, Bang? Saya jawabnya mulai bulan-bulan yang lalu. Sampai 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Saya menjawab itu, Bang. Saya menjawab versi yang saya tahu. Yang saya pernah baca di kolom chat Pioner Indonesia ya. Di sini ya. Saya pernah baca di sini ya. Itu dari moderatornya sendiri. Itu memang menyampaikan. Moderator masih mengusahakan menginformasikan kepada Kortim supaya yang belum punya identitas atau belum punya KTP itu bisa melakukan KYC itu atau KYC massal ya, itu bisa pakai KIA ya. Diusahakan pakai KIA pada saat itu gitu ya. Keputusannya semua ada pada Kortim. Kita tunggu informasi dari Kortim. Tapi kalau memang mentok-mentok tidak bisa, kasarnya gitu ya, informasi yang saya terima ya, itu bisa menunggu pada saat dia sudah punya KTP atau kalau mau ngeluarin uang sedikit bisa ngurus paspor. Itu yang pernah saya baca dan itu saya sampaikan ke rekan-rekan yang bertanya tentang itu di konten video saya yang bahas tentang B-Network. Nah, untuk kali ini kita singkat, padat, dan jelas saja ya. Untuk kali ini kita semua yang menanyakan hal tersebut itu sudah ada jawaban yang pasti ya. Dan kita tidak berandai-andai lagi dan kita tidak perlu menunggu lagi. Keputusannya ada pada diri kita sekarang. Karena jawaban dari salah satu moderator Pioner Indonesia yang ada di kolom chat ini ya, itu sudah jelas, nyata, dan gamblang. Apakah jawabannya itu? Mari kita lihat bersama-sama. Tadi saya sempat screenshot ya soalnya ya. Kalau lihat di sini lagi, lama banget karena memang percakapannya banyak. Nggak terima banyak tapi banyak. Kalau katanya orang Jawa gitu ya. Khususnya orang Jombang. Orang Jombang tuh sukanya kalau ngomong akeh gitu ya. Akeh itu menunjukkan banyak ya. Akeh kan banyak ya, itu kalau akeh itu berarti lebih banyak gitu ya. intermezzo. Oke, kita lihat screenshotan dari jawaban salah satu moderator Pioner Indonesia. Dan inilah jawabannya. Teng dong. Ya, ini ada pertanyaan dari salah satu Pioner Indonesia ya. Ini dijawab sama beliaunya. Nama penanyanya pada saat itu tadi itu Batubara 0000212 ya. KIA untuk saat ini belum diterima oleh CT sebagai syarat lolos KYC massal. Ya, CT ini Kortim ya. Kalau Pioner yang masih di bawah umur dan belum memungkinkan untuk memiliki KTP, SIM, silakan buat paspor ya. Yang belum memungkinkan untuk bikin KTP atau SIM, silakan buat paspor. Dan ini dipertegas lagi oleh statementnya beliau lagi nih ya. Ini dijadikan statement karena tidak menjawab siapa-siapa. Ini mempertegas ini ya, mempertegas jawaban dari rekan Batubara ya. Pengguna KIA sudah kami ajukan ke Kortim sebagai salah satu dokumen identitas yang diterima untuk proses KYC massal. Tapi sampai saat ini Kortim belum menyetujui hal tersebut. Jadi untuk yang belum bisa memiliki KTP atau SIM karena masih di bawah umur, amannya pakai paspor saja.
Nah, dari jawaban ini sudah pasti Anda nggak perlu menunggu lagi jawaban, Anda nggak perlu mengandai-andai lagi ya. Terus pertanyaan jawaban kemarin itu yang pernah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, dan itu juga statementnya dari salah satu moderator juga, itu sekarang sudah dipastikan sama salah satu moderator pionir Indonesia ini bahwa KIA tidak bisa dipakai. Ya, tidak disetujui oleh pihak Kortim. Jadi kalau Anda yang nonton ini ya Anda, kalau masih belum punya KTP, silakan minta sama orang tua Anda untuk ngurus paspor. Kalau Anda ingin meneruskan P-Network ya. Atau mungkin Anda yang punya akun keluarga, anak Anda, mungkin adik Anda yang masih belum punya KTP. Nah, ini ketentuannya sama Anda yang sudah dewasa ini ya. Anda mau buatkan adik Anda atau anak Anda itu paspor atau gimana, itu pilihan pada Anda masing-masing. Ya, ini hal positif bagi yang menganggap positif, ini hal negatif bagi yang menganggap negatif. Biasanya yang negatif, wah gimana saya sudah terlanjur ini gimana ya gitu ya. Terus yang positif jawabannya ya positif, berarti harus bikin paspor ya. Enaknya itu kalau menurut saya kalau paspor secara teori kalau Anda baru bikin paspor dan KYC, ya banyak lolosnya deh. Ya, banyak lolosnya karena paspor itu dokumen internasional ya. Semua negara juga mengakui, walaupun ibaratnya itu ngeceknya mungkin mereka lebih mudah ya, kayak gitu. Ngeceknya mungkin mereka lebih mudah dan enak lah pasti itu ya. Daripada nunggu lama-lama, nah gitu. Tapi kalau Anda misalnya tidak mau ngurus paspor, ya silakan tanyakan di kolom chat Pionir Indonesia solusinya bagaimana. Apakah bisa menunggu nanti pada saat waktunya punya SIM atau punya KTP, sehingga proses KYC-nya menunggu sampai bertahun-tahun, bisa lagi bertahun-tahun ya, bukan berbulan-bulan ya. Yang masih kurang 1 bulan sih mungkin nggak jadi masalah ya, lebih aman ya, tinggal bikin aja. Tapi kalau usianya masih 13 tahun, usianya misalnya masih 12 tahun, nah kalau nunggu punya KTP bos, wow, kurang 5 tahun lagi bos. Ya. Kalau misalnya mau bikin paspor, ya sekarang bikin paspor, dan pada saatnya nanti KYC massal berhasil, ya sudah, gitu bos. Dan ada sisi positifnya lagi nih, kalau saya memandang dari sisi positifnya ya. Satu persatu semua pertanyaan sudah jelas, jawabannya jelas, tidak abu-abu ya, jawabannya pasti dan jelas. Dan satu persatu tampilan dari aplikasi kita ini, P-Network ini, sudah ada perubahan. Nggak tahu itu mulai di apanya, sudah ada perubahan ya. Sampai di walletnya pun ada muncul mainnetnya juga. Nah, ini kan sebagai tanda-tanda apa? Ya silakan artikan sendiri. Gitu ya rekan-rekan. Ini mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh pionir Indonesia, para senior-senior ini. Dan ini bisa di-share kepada seluruh timnya masing-masing supaya mereka nanti sudah punya jawaban ini sebelum proses KYC itu terjadi. Sehingga kalau memang ada kesempatan mau ngurus paspor, silakan sesuai petunjuk dari moderator ya, bukan petunjuknya Dev loh ya, petunjuknya moderator Pionir Indonesia ya. Silakan. Tapi kalau nggak mau bikin paspor, ya silakan bisa menanyakan langsung solusi yang terbaik apa di kolom chat Pionir Indonesia. Barangkali nanti sama moderator dikasih solusi. Apalagi itu nanti Anda yang akan mendapatkan informasi tersebut. Bagi Anda yang masih belum daftar P-Network, Anda suka, Anda kepingin, dan Anda belum dapat pengundang, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja buka deskripsi video saya ini, klik link pendaftarannya, dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol. Dan bagi semua rekan-rekan, jangan hanya nonton video ini ya, di deskripsi video saya itu lengkap tutorial pendaftarannya, terus tutorial untuk bikin wallet, tutorial untuk bikin security circle, terus tutorial untuk verifikasi nomor handphone, tutorial untuk verifikasi email, tutorial untuk menampilkan menu transfer, itu ada semua di situ ya. Jadi Anda bisa share kepada semua tim Anda juga nantinya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang pating pecotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan dan salam petir.